8 orang pendaki yang mendapat teror ketika mendaki ke Gunung Ungaran karena membawa jimat dan mandi di sungai sembarangan. Selamat datang kembali di Kabut Malam yang akan menemani malam panjangmu. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari 8 orang pendaki yang mengalami teror karena mendaki ke Gunung Ungaran dengan membawa jimat serta mandi sembarangan. Pada tahun 2014, tepatnya di bulan Mei, saya mendaki ke Gunung Ungaran bersama 7 teman saya, yaitu Anissa, Dewi, Putri, Hanifah, Andre, dan Tia. Kami berangkat dari Kabupaten Pati. Hari yang ditentukan telah tiba. Semuanya sudah berkumpul di rumah Anissa. Lalu semuanya berangkat menggunakan motor dengan berboncengan. Pada waktu itu kami membawa peralatan seadanya. Bahkan saya sendiri hanya menggunakan sepatu Converse dan hoodie. Sedangkan Andre membawa gitar yang nantinya akan dibawa sampai ke puncak. Bahkan dari kami semua tidak ada yang membawa sleeping bag. Kami hanya mengandalkan jaket, sarung, dan celana panjang. Bahkan tenda pun kami membawa tenda pramuka dengan tikar sebagai alas. Bukan tenda-tenda yang proper untuk gunung dan matras seperti yang pendaki umumnya gunakan. Peralatan pada saat itu memang benar-benar sangat minim dan seadanya. Maklum, karena pengetahuan soal peralatan dan pendakian kami sangat minim. Kami berangkat pagi-pagi sekitar jam 7 dan sampai di base camp Via Mawar pada waktu zuhur. Pada tahun 2014, base camp Gunung Ungaran Via Mawar tidak seperti sekarang, yang mana dulu masih belum ada tempat kafling-kafling untuk camping di sana. Lalu kami mengecek barang-barang kami yang akan dibawa ke atas dan melakukan simaksi pendaftaran yang waktu itu masih Rp5.000 per orang. Setelah semuanya selesai, kami mulai mendaki menuju ke pos 1. Jalur yang kita lewati cukup sepi, jadi kita bisa leluasa menikmati kondisi trek pada saat itu, yang kebetulan sangat terbuka dan leluasa jalurnya. Lumayan landai lah, hingga kami bisa sampai di pos 1 sekitar 40 menit berjalan. Di pos 1 kami beristirahat sejenak hanya untuk minum dan menghela nafas, lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Di jalur ini mulai menanjak dan mulai memasuki hutan. Kami juga sempat melewati sungai yang membelah jalur pendakian yang dihubungkan dengan jembatan kayu yang dibuat oleh masyarakat sekitar. Setelah 1 jam berjalan, akhirnya kami sampai di pos 2. Di pos 2 ini kami berhenti cukup lumayan lama, dikarenakan si Anissa yang terus-menerus mengeluh capek dan sakit. Sembari menunggu Anissa beristirahat, tiba-tiba tidak lama dari itu hujan turun sangat lebat, yang mana posisi waktu itu kita berangkat dari base camp masih cerah. Karena setelah menunggu hujan sekitar setengah jam tidak reda, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menggunakan jas hujan. Dari pos 2 menuju ke pos 3, trek berubah menjadi drastis. Yang awalnya kering landai berubah menjadi licin, bahkan seperti aliran sungai kecil, yang mana jalur pendakian dialiri oleh air dikarenakan hujan yang sangat deras. Di sepanjang perjalanan kami semua sangat berhati-hati melangkahkan kaki, secara perlahan satu demi satu. Dengan ditemani hujan yang sangat deras, akhirnya kami bisa sampai di pos 3 sekitar 1 jam berjalan. Di pos 3 ini juga terkenal dengan pos kolam renang, yang dimana memang di pos 3 ada sepetak lahan seperti kolam renang. Kondisinya saat itu sangat kotor seperti terbengkalai dan sudah lama tidak dirawat. Di pos 3 kami tidak berlama-lama beristirahat.
karena mengingat kondisi Anissa yang dari awal sudah tidak enak badan dan terus-terusan mengeluh kesakitan. Ditambah lagi ketika beristirahat di pos ini, dia terus-menerus melamun. Akhirnya kami semua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan berencana untuk berhenti di desa terakhir di Gunung Ungaran, yaitu Desa Promasan. Desa yang terletak di bawah kaki Gunung Ungaran. Dari pos 3, jalur sudah mulai terbuka. Kami disuguhkan dengan perkebunan kopi milik warga yang sangat luas. Cukup lumayan kami berjalan, akhirnya kami menemukan perempatan, yang mana jika ke arah kiri menuju ke puncak, sedangkan lurus menuju ke Desa Promasan. Kami memilih untuk lurus karena kami ingin mampir dulu di Desa Promasan. Di situ kami disuguhkan dengan luasnya perkebunan teh, yang mana sebelumnya kami belum pernah melihat kebun teh yang sangat luas dan indah. Bisa dibayangkan bagaimana rasa bahagia dan rasa kepuasan kita setelah melihat keindahan kebun teh itu. Setelah beberapa waktu berjalan, akhirnya kami sampai di Desa Promasan. Kami langsung menuju ke salah satu warung yang ada di sana. Kami juga disambut oleh pemilik warung dengan baik dan ramah. Sesampainya di warung, kami melanjutkan dengan menghangatkan badan, minum teh, air hangat, bahkan beberapa dari kami juga beli makanan di sana. Setelah dirasa cukup beristirahat dan mampir di Desa Promasan, sekitar 3:30 sore kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Gunung Ungaran. Saat itu pikiran kami naik gunung itu harus sampai puncak pada saat itu juga, lalu mendirikan tenda. Ya maklumlah karena kami masih sangat minim pengetahuan soal pendakian, jadi mindset kami seperti itu. Setelah membayar minuman dan makanan ke penjaga warung tersebut, lalu kami kemudian kembali menuju ke perempatan dan mengambil ke arah kanan yang mengarahkan kami menuju ke puncak. Berjalan dengan santai, akhirnya kami mulai memasuki hutan kembali. Disinilah pendakian yang asli dimulai. Trek yang sangat terjal dan penuh bebatuan yang membuat dengkul kami kesulitan untuk melangkah. Nafas juga sangat terengah-engah. Di tengah perjalanan ini, Anissa kembali mengeluh sakit dan ditambah lagi badannya terasa sangat berat. Aduh, badanku kok berat banget ya? Mendengar itu, kawanku yang bernama Ali langsung berinisiatif untuk membawakan tas carrier-nya. Kemudian kami kembali melanjutkan perjalanan. Baru beberapa langkah, Anissa kembali mengeluh dan terus mengeluh. Disinilah kami sering berhenti untuk menunggu Anissa beristirahat, kemudian melanjutkan perjalanan. Langkah kami mulai melamban karena harus menunggu Anissa yang sedikit demi sedikit berhenti. Dan ditambah lagi, di sini mulai muncul keanehan satu persatu. Singkat cerita, kami kembali melanjutkan perjalanan dengan posisi saya berada paling belakang. Ketika kami berjalan, tiba-tiba saya melihat ada seorang kakek-kakek parubaya yang sedang beristirahat di tepi jalur pendakian. Dengan pakaian yang sangat lesuh, kotor, sepertinya dia baru selesai berkebun. Dengan spontan dan refleks, saya permisi. Amit nggih pak, arep nyang ndi peteng-peteng ini? Mau ke puncak pak? Walah, kok gak budal ket mau? Hati-hati wae, dijogo tata kramane, terutama kancamu sing lagi sakit iku. Saya terkejut dan kebingungan. Kenapa bapak ini bisa tahu kalau Anissa sedang tidak enak badan? Setelah kami mengobrol, bapak itu kembali melanjutkan perjalanannya dan saya juga kembali melanjutkan perjalanan menyusul rombongan saya. Dan dari kejauhan sudah terdengar suara teman saya. Yuk, kamu ngapain di sana? Oh, enggak ini, tunggu. Kemudian saya kembali dengan rombongan saya dan melanjutkan perjalanan. Hingga sekitar 45 menit, kami sampai di puncak Gunung Ungaran.
Kondisi puncak saat itu sangat sepi dan tidak ada pendaki sama sekali selain rombongan kami. Lalu kami langsung mendirikan tenda tidak jauh dari tugu puncak Gunung Ungaran. Kami juga memasak untuk makan malam. Di sini bukan hanya saya, teman-teman juga merasakan kalau Anissa sudah mulai aneh. Dia lebih memilih menyendiri, menjauh dari rombongan, dan sering melamun. Itu si Anissa kenapa sih? Anissa melamun melihat ke arah belantara, lebih tepatnya ke jalur Gedang Songo. Akhirnya teman-teman perempuan saya menghampiri Anissa. Sa, kamu kenapa, Sa? Tanya Dewi sambil menepuk pundaknya. Tiba-tiba Anissa terkejut dan kaget. Kenapa, Sa? Kenapa? Kamu lihat apa di sana? Di situ. Iya, di situ. Aku lihat ada nenek-nenek ngajakin aku ke sana, tapi aku nolak. Kami semua terkejut dan kaget mendengar perkataan Anissa, karena pada waktu itu tidak ada siapa-siapa. Bahkan Ali mengecek kembali ke arah yang Anissa lihat, dan Ali tidak melihat ada satu orang pun di sana. Keadaan mulai tegang dan mencekam. Satu persatu dari kami mulai ketakutan. Kawan-kawan perempuan saya tetap menemani Anissa dan terus mengajak Anissa mengobrol agar dia tidak terus-terusan melamun. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan 10 malam. Kami mulai memasuki tenda. Kami juga mulai memasang jaket dan celana panjang untuk menghangatkan tubuh kami dan persiapan untuk tidur. Satu persatu dari kami mulai tertidur lelap. Hingga tidak terasa jam 2 pagi, tiba-tiba Anissa terbangun dan keluar tenda. Dewi yang berada di sampingnya juga ikut terbangun dan spontan langsung mengikuti Anissa. Sa, mau kemana, Sa? Ini jam berapa? Mau ke sana. Di sana ada yang memanggilku. Dewi langsung sadar kalau Anissa lagi kumat. Ia langsung membangunkan kami semua, saya, Ali, langsung menghampirinya dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Di situ Anissa menjelaskan apa yang ia alami. Udah nggak ada, ayo masuk ke tenda, istirahat. Enggak. Di situ ada yang memanggilku. Iya, nenek-nenek itu terus memanggilku agar aku ke sana. Anissa masih ngeyel dengan apa yang ia alami. Dan di situ terjadi perdebatan kecil yang kemudian Anissa akhirnya mau diajak kembali masuk ke tenda. Di dalam tenda, Anissa dibuatkan air hangat dan diberikan minyak kayu putih agar dia sedikit enakan dan bisa kembali tidur dengan nyenyak. Setelah itu, kami semua kembali tertidur dan tidak lama dari itu, kami semua terbangun karena mendengar suara tangisan. Yang ternyata suara itu berasal dari Anissa. Dia menangis sambil berteriak, Tolong, jangan bawa aku. Aku mau pulang. Kami semua sontak langsung membangunkan Anissa. Dan Hanif juga menyuruh kami untuk membaca doa dan bersolawat agar Anissa tersadar. Beberapa saat kemudian, akhirnya Anissa terbangun perlahan. Lalu kami langsung memberikan air hangat dan menenangkan Anissa. Di situ terlihat banget kalau Anissa sangat ketakutan. Wajahnya pucat dan berkeringat. Kami semua langsung mengajak Anissa ngobrol agar dia tetap tersadar dan tetap merasa aman. Hingga tidak terasa, saking asiknya kami mengobrol, adzan subuh pun berkumandang. Lalu kami satu persatu menyiapkan persiapan untuk sholat subuh berjamaah. Dan setelah itu keadaan kembali normal. Anissa tidak bertingkah laku aneh lagi. Paginya kami memasak untuk sarapan. Lalu setelah itu kami berfoto-foto dan bercanda. Pokoknya pagi itu kami semua sangat menikmati suasananya. Tidak ada satupun dari kami yang mengungkit kejadian semalam, termasuk Anissa yang pada pagi itu sangat terlihat ceria. Setelah semuanya selesai dan tidak mau terlalu lama, kami akhirnya memutuskan untuk packing dan cepat-cepat untuk turun. Di perjalanan turun ini tidak ada yang aneh dan tidak ada yang janggal. Kami turun secara beriringan hingga kami sampai di sungai antara pos 2 ke pos 1. Sesampainya di sana,
Tanpa pikir panjang, saya, Alif, Andri, dan Hanif mencari lokasi yang sedikit luas dan jauh dari teman-teman cewek untuk melepas pakaian, lalu kemudian mandi di sungai. Karena menurut kami sungai ini sangat menggoda, yang membuat kami sangat ingin mandi di sana. Sungai itu sangat jernih dan bersih. Kami menikmati segarnya air sungai itu. Setelah dirasa cukup menikmati sungai itu, kami pun beranjak dari situ lalu melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1. Singkat cerita, kami sampai di base camp pukul 11 siang. Di situ kami bersih-bersih lalu kami menunaikan sholat zuhur. Setelah itu kami beristirahat sejenak sebelum memutuskan untuk pulang. Disinilah keanehan lagi muncul satu persatu. Ketika kami berada di perjalanan pulang, tiba-tiba kami berhenti karena Hanif merasa kalau dompetnya hilang. Setelah Hanif mengecek saku dan tasnya, ternyata memang tidak ada. Tapi saya ingat betul, sebelum kita berangkat, Hanif masih memegang dompetnya. Kalaupun itu terjatuh di tengah jalan, seharusnya saya melihat. Karena kondisi saat itu, saya berada paling belakang. Setelah lama menunggu Hanif mencari dompetnya, mau tidak mau Hanif harus mengikhlaskan dompet itu, meskipun di sana terdapat kartu-kartu penting. Singkat cerita, sesampainya di Semarang, tiba-tiba ban motornya Ali meletus. Padahal sebelum itu Ali sudah mengganti ban motornya terlebih dahulu. Kejadian itu sedikit membuat mereka kebingungan. Ya terpaksa Ali harus kembali mengganti ban motornya dan kemudian barulah kami bisa melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Demak, di sini gantian. Tiba-tiba motor saya yang mogok. Entah kenapa dan entah apa penyebabnya. Padahal sebelum berangkat, saya sudah mengecek dan sudah servis sepeda ini. Lalu mau tidak mau ya kami harus mencari bengkel terdekat di sana untuk memperbaiki sepeda motor. Sempat kesusahan mencari bengkel motor yang buka pada malam hari. Tapi setelah 30 menit kami mencari, akhirnya terdapat bengkel di pinggir jalan yang kebetulan masih buka. Kami harus menunggu beberapa menit untuk menservis motor saya yang akhirnya kami bisa kembali melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan beberapa waktu, akhirnya kami sampai di Kudus. Sebelum jembatan Selamat Datang, gantian, sekarang motornya Andre yang tiba-tiba mogok. Ketika dicek, ternyata bensinnya habis. Padahal ketika kami sampai di Demak, kami semua mampir ke pom bensin untuk mengisi bensin. Bahkan motor Andre juga diisi full. Tapi kenapa baru sampai di Kudus bensinnya sudah habis? Perjalanan pulang itu sangat terasa lama. Karena satu persatu dari kami diuji dengan motor masing-masing mogok satu persatu. Sekitar pukul 8:30 malam, kami semua sampai di rumah Anissa. Tempat kami berkumpul ketika berangkat. Barulah di situ kami menceritakan kejadian apa yang kami alami, termasuk kondisi Anissa yang sangat aneh pada pendakian itu. Usut punya usut, ternyata Anissa punya bawaan seperti jimat lah, yang diberikan oleh orang tuanya yang bertujuan untuk melindungi Anissa dari hal-hal gaib. Setelah bercerita panjang lebar, akhirnya satu persatu dari kami pulang ke rumah masing-masing. Dan untungnya kami sampai di rumah masing-masing dengan selamat dan aman. Sesampainya di rumah, saya menceritakan semua kejadian yang saya alami kepada orang tua saya. Ternyata musibah-musibah yang kami alami ketika pulang itu terjadi dikarenakan kami mengotori dan mandi di sungai yang merupakan sumber mata air warga di sana tanpa permisi dan tanpa seizin masyarakat sekitar. Itulah kisah dan cerita monolog dari 8 orang pendaki yang mendaki ke Gunung Ungaran dengan membawa jimat dan mandi sembarangan.
Pesan yang bisa diambil dari kisah tersebut, jangan pernah mengambil atau mengotori dan merusak apapun yang ada di sana. Kalian tamu, hormati budaya, tradisi, adat yang ada di sana. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita ini, kalian bisa mengambil pesan dan pengalamannya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Untuk kalian yang mempunyai pengalaman atau cerita mistis pendakian, kalian bisa menghubungi tim Kabut Malam melewati link yang ada di deskripsi. Hubungi medsos yang ada di deskripsi, dan jika bersedia kalian bisa menjadi narasumber atau menceritakan via virtual atau secara online. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.